Virus corona merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Virus corona juga merupakan virus yang bisa menyebabkan kematian. Wabah virus corona tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. Virus corona atau yang saat ini dikenal dengan COVID-19 ditularkan melalui tetesan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Orang yang terinfeksi virus corona dapat menimbulkan gejala seperti demam, batuk, kelelahan, sakit tenggorokan, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, dan yang paling parah adalah terjadi infeksi saluran pernapasan. Di Indonesia sendiri saat ini sudah ada 570.000 orang yang terinfeksi virus corona, 470.000 orang yang sembuh dari virus corona, dan juga ada 17.589 orang yang meninggal dunia akibat virus corona. Karena adanya wabah virus corona ini menimbulkan banyak dampak yang tidak baik bagi kehidupan kita, seperti terjadinya kesenjangan ekonomi, di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan ekonomi akibat terbatasnya aktivitas di luar rumah untuk melakukan pekerjaan. Kemudian, dalam dunia pendidikan juga terjadi perubahan sistem pendidikan di mana pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Lalu, kita juga merasa sulit untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung karena harus membatasi diri untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Di sisi lain, dengan adanya virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, kita bisa menerapkan gaya hidup yang lebih sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian kita juga belajar mengimplementasikan fitur-fitur teknologi yang sedang berkembang saat ini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam dunia pendidikan, dampak COVID-19 yang paling terasa adalah sistem pembelajaran yang berubah menjadi pembelajaran online atau pembelajaran daring, di mana guru dan siswa melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa ada tatap muka atau bertemu secara langsung di sekolah. Perubahan sistem pembelajaran tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Sehingga guru dan siswa memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dengan begitu, sarana belajar mengajar juga ikut mengalami perubahan, di mana guru dan siswa saat ini banyak memanfaatkan teknologi seperti menggunakan handphone atau menggunakan laptop untuk melaksanakan proses pembelajaran. Namun, dengan adanya pembelajaran daring saat ini atau pembelajaran online, tidak semua peserta didik dapat melakukan pembelajaran secara daring. Hal tersebut dikarenakan tidak semua peserta didik memiliki alat teknologi yang memadai untuk melaksanakan proses pembelajaran daring. Sehingga, dalam pelaksanaan pembelajaran daring, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, seperti metode, media, dan juga materi. Dalam proses pembelajaran daring, guru dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran, seperti menggunakan metode project-based learning, di mana guru memberikan tugas berupa proyek atau eksperimen kepada siswa untuk dikerjakan secara berkelompok ataupun secara individu. Metode pembelajaran ini dapat digunakan pada wilayah yang berzona kuning dan juga hijau. Selanjutnya, guru dapat menggunakan metode daring untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dengan menggunakan metode daring, guru dan siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui sistem online. Selain itu, guru juga bisa menggunakan metode luring, di mana metode luring ini melakukan pembelajaran secara tatap muka, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam pelaksanaannya, siswa akan belajar secara bergiliran agar tidak menyebabkan kerumunan. Metode selanjutnya yang dapat digunakan oleh guru adalah metode home visit. Metode home visit ini merupakan metode pembelajaran yang sama seperti homeschooling, di mana guru mendatangi rumah siswa dalam waktu tertentu. Metode home visit ini dapat digunakan oleh guru untuk membantu siswa yang tidak memiliki perangkat teknologi yang mendukung proses pembelajaran daring, sehingga siswa tersebut tetap mendapatkan materi pembelajaran dari guru dan dapat belajar dengan maksimal. Selain metode pembelajaran, guru juga bisa memanfaatkan media pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran daring, seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Zoom, YouTube, email, dan lain sebagainya.
Selain metode dan media pembelajaran, guru juga harus bisa mengubah materi yang bersifat manual menjadi digital, seperti membuat konten materi melalui video, PowerPoint, dan lain sebagainya. Dalam proses pembelajaran daring saat ini, peran orang tua juga sangat penting untuk membantu proses pembelajaran daring antara siswa dan guru. Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mendampingi anak dalam proses pembelajaran daring. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua dalam mendampingi anak saat belajar daring, di antaranya gaya belajar anak dan juga pola asuh yang diberikan. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Misalnya, ada anak yang menggunakan gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory adalah belajar dengan cara mendengar. Dengan gaya belajar auditory, anak-anak lebih mudah mempelajari bahan belajar atau materi pembelajaran dalam bentuk suara. Selanjutnya, ada juga anak yang menggunakan gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat. Dengan gaya belajar visual, anak-anak lebih mudah mempelajari bahan belajar atau materi pembelajaran dalam bentuk gambar atau secara tertulis. Selain itu, ada juga anak yang menggunakan gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik adalah gaya belajar dengan cara bergerak dan menyentuh. Dengan gaya belajar kinestik, anak-anak lebih menyukai mempelajari bahan belajar atau materi dengan mencoba. Selain mengenali gaya belajar anak, orang tua juga harus memberikan pola asuh yang baik untuk anaknya. Seperti misalnya selalu memastikan keadaan anak dalam keadaan sehat dan mendapatkan cukup nutrisi, sehingga dapat belajar dengan penuh semangat dan berkonsentrasi dalam kegiatan belajar online. Kemudian, orang tua juga harus mengawasi anak dalam menggunakan gawai atau gadget secara bijaksana. Orang tua dan anak harus membuat kesepakatan dalam menggunakan gadget, kapan waktunya untuk digunakan dan kapan waktunya untuk tidak digunakan. Selanjutnya, orang tua juga harus sesekali mengajak anak untuk bermain dan berkreasi bersama agar mereka tidak merasa jenuh karena terlalu banyak tugas, atau mungkin mereka merasa sedih karena tidak bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Kemudian, sebaiknya orang tua jangan memarahi anak ketika mereka melakukan kesalahan atau kesulitan dalam belajar, karena dapat membuat anak merasa takut dan tertekan bahkan tidak mau belajar.